Selamat datang di Pojokan Podcast Pojok Kantor. Buat kamu yang suka mojok-mojok, mending mojok di sini aja karena di sini ada pojokan. Bareng gue Alia, di sini kita akan ngomongin hal-hal seru, hal-hal random seputar kantor. Oke guys, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng salah satu orang jagoan app yang kece banget. Siapa lagi kalau bukan Bang Torik. Thank you guys, thank you. Gimana Bang Torik, apa kabar? Baik, mbaknya sendiri apa kabar? Baik, kayak kemarin lagi sibuk banget ya. Enggak juga sih, Iya. mbaknya aja kurang kabarin kali. Terus, Tapi Bang, kayak cincin baru tuh. yang mana nih? Ya iya, Yang ini? cari di jari manisnya. Apa tuh Iya Bang? sih, cincin biasa. FYI guys, Bang Torik tuh habis menikah. Selamat ya Bang Torik. Thank you. Sama sakinah mawaddah warahmah. Amin. Di perkenalan diri dulu nih, Bang Torik tuh kerjanya jadi apa sih di Jagoan App? Oke, jadi nama gue Torik. Di Jagoan App ini gue sebagai UI UX designer, dan selain UI UX designer gue juga sebagai project manager untuk menghandle beberapa project yang ada di Jagoan App ini. Gitu. Oke, kalau project manager mungkin udah banyak orang yang tahu ya. Ya. Nah, kalau UI UX nih, UI UX itu apa sih Bang? Jadi, Kerjanya ngapain aja? UI UX itu sebenarnya lebih ngedesain hasil dari request klien. Jadi, klien punya masalah, kita problem solving dengan bentuk visual yang harus kita problem solving dalam bentuk desain yang tampilannya menarik, kurang lebih gitu sih. Oke, jadi ngedesain website untuk dari klien ke produknya ini. Betul. Oke, berarti Bang Torik emang dari dulu tuh suka ngedesain? Dari dulu, nggak juga dari dulu sih, mungkin beberapa tahun ini aja. Baru mulai antusias banget di desain itu tahun 2020 gitu. Jadi sebelum desain aku tuh lebih ke accounting sih gitu. Jadi sebelum ke karir desain ini aku di accounting dulu. Nah, kan kebetulan pekerjaan accounting itu di perusahaan IT, dan di situ ada teman-teman desain juga. Dan kebetulan aku nongkrong sama teman desain, dan di situ aku baru tahu nih ternyata ngedesain tuh asik gitu. Jadi dari situ aku mulai belajar, oh ternyata asik juga ya desain gitu sih. Berarti baru ya mengenal si desain ini. Iya, kurang lebih baru-baru tahun-tahun belakangan ini sih gitu. Oke, nah dulu Bang Torik belajarnya akuntansi nih ya. Terus sekarang betul. kerjanya desain. Nah, belajarnya itu di mana tuh Bang? Wait a minute. Nongkrong sama teman desain, dan di situ aku baru tahu nih ternyata ngedesain tuh asik gitu. Jadi dari situ aku mulai belajar. Belajar apa nih? Desain Belajar atau si akuntansi? desainnya. Oh, si desainnya. Jadi ya pertama tahu desain, lebih tepatnya UI UX ini ya. UI UX ini tuh dari teman kantor. Jadi kan aku tuh nongkrong sama teman-teman IT, dan di situ ada anak UI UX juga. Aku di kantor itu, jadi setiap Jumat sering ada sharing session. Nah, kebetulan teman aku itu sharing tentang apa itu UI UX, dan di situ aku mulai ketertarikan untuk dipelajari lebih dalam gitu. Nah, di situ baru mulai aku antusias buat belajar si UI UX. Kalau ikut kelas online atau bootcamp gitu, pernah nggak Bang? Ikut kelas online pernah, tapi ikut kelas online itu lebih ke programming gitu. Jadi awalnya tuh aku kira UI UX design itu harus ada proses programmingnya juga. Jadi aku dalamin juga tuh proses programmingnya. Nah, di situ aku mulai ikutin. Kalau kelas UI UX-nya sendiri aku otodidak sih gitu. Kalau belajar desain atau UI UX itu bisa dari mana aja ya Bang? Gak harus kita kuliah UI UX, kuliah desain. Betul. Apalagi sekarang ada YouTube ya. Nah, fun fact juga, gue di awal belajar, gue juga sambil buat channel YouTube. Gak tau ya, channel masih ada atau enggak. Itu jadi tentang bagaimana proses UI UX dari awal, dari dasar. Dan waktu itu sempat viewersnya sampai ke 3.000 viewers. Itu di tahun 2021 kalau nggak salah deh. Gitu sih. Berarti Bang Torik tuh sekalian belajar, terus sekalian sharing juga hasil pengalamannya, hasil belajarnya ke teman-teman di YouTube. Betul. Nah, oke. Boleh diceritain gak sih dari
kan akuntansi nih ya. Hmm. Terus itu langsung ngelamar jadi UI UX atau gimana? Jadi aku itu kan lulus sekolah aku itu tahun 2017 di SMK. Jadi SMK awalku itu jurusan akuntansi dan setelah lulus SMK aku tuh langsung kerja dengan karir akuntansi itu di tahun 2018. Jadi selama 2018 sampai tahun 2020 aku berkarir dengan akuntansi. Kemudian di 2020 itu kan COVID ya. Nah di situ aku coba nyari tambahan penghasilan tambahan, nyari-nyari freelance gitu. Pernah aku dapat freelance itu, kalau Mbak pernah dengar atau pernah lihat itu ada namanya kopi keliling yang lagi viral gitu. Jadi kopi kelilingnya ini apa namanya? Kita mesen lewat aplikasi gitu. Nah, itu aku pernah jadi driver ya di tahun 2020. Kopi keliling tuh maksudnya kayak Starling gitu, mau gimana? Iya, cuman kopi Starling-nya itu kita pakai motor listrik. Oh, Gitu. lebih modern jadi Lebih ya. modern bener gitu sih. Dan aduh, ini ada pengalaman lucu juga sih di awal karir PT gitu. Jadi pertama kali aku masuk di salah satu kopi keliling ini yang lagi viral, lucunya itu pas aku nyobain sepeda pertama kali kan itu sepeda listriknya sebenarnya cukup kencang sih. Kalau baru pertama kali nyobain, jadi gas dikit pun itu Langsung kencang. jalan. Ya, jadi pernah ada satu kejadian pas aku lagi jalan, kan jadi di sini ada handphone dan di sini aku sambil nyetir kan. Iya, iya. Nah pas aku jalan, ini tuh handphone jatuh, terus aku kegok dan itu sepeda kebalik dan jatuh. Kebalik? Iya betul. Itu pertama kali kerja. Terus gimana tuh? Apa gerobaknya nggak kenapa-napa? Gerobaknya nggak kenapa-napa, cuman kan waktu jualan kan aku ngambil dulu nih stok dari kantornya lah ya, kantornya. Aku ambil beberapa stok dan dari 20 stok, itu 5 stok itu pecah. 5 stok pecah. Iya, itu hari pertama. Itu hari pertama. Dan aku bilang ke ownernya. Jadi ya aku minta maaf itu hari pertama dan dilakuin gak sengaja. Akhirnya dimaafin, gak apa-apa gitu. Dan 5 yang pecah itu gak diganti dan aku refill lagi. Gitu. Ya ampun guys, Gitu berarti sih. perjalanannya memang cukup panjang ya. Lumayan panjang sih dari 18, 20 gitu. Nah, nge-freelance. Kalau nge-freelance desain gitu pernah nggak Bang? Jadi aku sempat dapat juga freelance design di tahun 2021 sebelum masuk ke LMS ini itu 3 bulan. Jadi satu project 3 bulan itu dari sosmed sih, Instagram. Jadi dia itu sosmed tentang nyari locker gitu. Jadi aku disuruh buat website untuk nyari locker gitu. Nah, aku tuh pernah dengar ya kalau tentang freelance. Ada yang pendapatannya tuh sampai 50 juta per bulan, ada yang malah yang underpaid. Nah, Bang Torik tuh pernah ngalamin kayak gitu nggak sih, underpaid atau Di freelance ya? pas freelance? Underpaid pernah. Yang lumayan juga pernah juga sih. Nah, Jadi, cara ngatasinnya biar nggak underpaid tuh gimana? Ada tipsnya nggak sih Bang? ada tipsnya sih. Ini portofolio sih dan pengalaman juga itu ngaruh sih. Yang menentukan penghasilan kita untuk di freelance gitu sih. Nah, berarti menyiapkan pengalaman dan portofolio untuk mengaplikasikan si freelance-nya ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau itu kan salah satu suka dan duka dari freelance kan, bisa Iya, gajinya gede banget, bisa malah Bisa. underpaid. Iya betul. Nah, kalau dari Bang Torik nih pernah suka dukanya apa sih pas jadi freelancer? Suka dukanya ya begadang ya. Ya sukanya ya kadang ya hasil dari begadang itu penghasilannya lumayan buat kita juga. Jadi ada plus minusnya lah kayak gitu. Nah, dari freelance tuh sama pekerjaannya sekarang tuh ada bedanya nggak sih Bang? Oke, kalau yang pernah aku kerjain tuh itu lebih fleksibel gitu. Jadi kapanpun itu bisa dikerjain. Nah, kalau startup yang sekarang tuh lebih ke manage gitu. Jadi udah ada batasannya. Kita harus misalkan ada request untuk dikerjain kapan, udah ada timeline pastinya lah gitu. Jadi kita harus kerjain dengan maksimal gitu.
Jadi kalau freelance benar-benar kayak harus manage sendiri. Kalau Iya, betul. kalau di kerjaan sekarang kayak lebih manage sama timnya gitu ya Bang. Betul, betul. Oke deh Bang, aku mau ngajakin Bang Torik untuk Iya. main game. Boleh. Ready nggak Bang? Ready. Oke, Bang Torik boleh lihat ke kamera. Mhm. Pilih yang ini atau yang itu? Mie goreng atau nasi goreng? Nasi goreng. Humoris atau romantis? Humoris sih. Humoris. Mencintai atau dicintai? Dicintai. 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 Iya. Bisa kemana aja atau bisa beli apa aja? Bisa kemana aja. Photoshop atau Figma? Figma. Naik gaji atau naik jabatan? Ini realistis aja ya. Iya. Naik gaji sih. Naik gaji. 10 juta hilang atau folder desain project yang hilang? 2,000 years later. Ayo Bang, cepet Bang. Folder. Karena pasti banyak backup. Kalau folder. Oke. Folder yang hilang gitu. Klien minta revisi revisi desain 10 kali atau di ghosting klien 10 hari? Wah, revisi sih. Better revisi daripada ghosting. Karena nunggu juga gitu. Kerja di hari libur atau lembur? Enggak sih, lebih ke lemburnya. Lembur. Yeay, Abi. Oh, itu doang? Udah. Ya. Oke Bang, Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol nih. boleh. Bang Torik kan sebagai project manager pasti kan memegang banyak project sekaligus. Mm-mm. Nah, cara nge-manage projectnya itu gimana sih? Jadi selama di Jagoan ini kan proyek kan cukup banyak ya. Jadi dari situ aku coba sortir yang mana lebih priority. Nah, yang lebih priority itu kita utamakan untuk di deliver gitu sih. Jadi lebih gampang memanage-nya untuk proyek-proyek selanjutnya gitu sih. Oke. Nah, pasti kan di dalam project itu kan ada banyak pendapat dan banyak kepala tentang si desainnya ini kan. Mhm. Nah, cara nyatuin biar pendapatnya itu sejalan dan projectnya itu lancar tuh gimana? Intinya sih kita jangan sampai ada miskom ya. Jadi di project yang berjalan sekarang kita itu tiap seminggu tuh pasti ada weekly meeting supaya tuh progresnya on tracking dan nggak mencong-mencong gitu sih. Jadi kita harus nge-report. Daily reportnya juga ada gitu. Jadi komunikasi tuh penting banget Penting ya? banget, betul. Nah, kalau di desainnya kendala atau kesulitannya apa sih Bang? Desain ya, kendala kesulitannya itu so far sih dengan waktu sih kadang gitu sih. Jadi kesulitannya itu ada beberapa klien itu minta cepat dengan desain yang kompleks dan itu waktunya singkat. Itu lumayan Itu salah satu tantangan. salah satu tantangan, betul. Gimana caranya dengan waktu yang singkat tapi menghasilkan desain yang bagus? Betul. Tapi dari timnya Bang Torik nih, kayak suka ngasih atau memberikan referensi-referensi atau gitu nggak sih Bang? Maksudnya Iya. kayak ngasih mana sih yang baik, masing-masing. Pasti. Kayak ngasih masukan gitu. Pasti dari masing-masing tim aku tuh pasti ngasih masukan karena kita kan setiap ngerjain project itu kita ada namanya brainstorming dulu sebelum kita deliver project gitu. Jadi kita terima masukan yang datang, ya udah kita olah sama-sama gitu. Berarti emang di Jagoan App ini kayak menyediakan konsultasi bagi si kliennya itu untuk mau desain kayak seperti apa. Betul. Jadi kayak win-win solution. Iya. Nah, Bang Torik kan jadi project manager nih. Berarti Bang Torik yang kerjanya approve-approve si desain-desainnya ini? Iya. Desainnya sesuai dengan klien, aku yang approve gitu sih. Mas, Gimana nih Mas? gimana? Approve. Wah, approve sih Mas. Cuman kayaknya perlu meeting dulu ini. Ya udah, ayo Mas, meeting Mas. Sekarang banget, Iya, serius. iya, Mas, maaf ya. Ayo, Mbak, Mas. sorry banget ya Mbak. Sorry ya, sorry guys. Sorry. Oke guys, kayaknya narasumbernya harus meeting ya, kayak banyak kerjaan.
kita selesai dulu aja podcast kita hari ini. Kalau kalian mau kepoin terus keseharian dari cerita-cerita anak kantor, jangan lupa subscribe channel Jagoan F. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys. See you in the next video.